Akhirnya masuk jeruji juga. Begitu kata netizen dalam sebuah komentar. Padahal sebenarnya untuk Panji Gumilang itu termasuk alot. Sudah jelas-jelas kesalahannya, MUI sudah turun, tapi masih berani melawan, bahkan sampai ke Kang Emil sendiri. Ya sudah, kalau memang mau menuntut silahkan saja, katanya begitu. Emang luar biasa Pak Panji Gumilang ini, karena beliau itu sudah merasa punya orang dalam sejak zaman Orde Baru. Tapi tidak juga sesungguhnya Panji Gumilang itu memiliki jasa. Salah satu diantaranya bisa meredam orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam di bawah Kartosuwiryo dulu. Coba kalau tidak ada NII KW 9 ini, mungkin Indonesia terus-terusan tidak bisa membangun. Karena apa? Karena selalu saja ada kerusuhan yang ingin melawan Pancasila. Dengan adanya NII KW 9, maka orang-orang yang ingin berjuang itu dengan hartanya, berjuang dengan ideologinya, berjuang dengan pendidikannya, ya diarahkan ke sana. Sehingga orang-orang itu terkumpul di sana. Nah, tampaknya Panji Gumilang kurang amanah. Sebenarnya konsep-konsep mereka itu kan bagus. Tapi karena kurang amanah, akhirnya orang-orang Islam yang fanatik-fanatik itu ya larilah ke negara republik. Dan ternyata inilah yang diharapkan negara Pancasila ya. Tidak ekstrim, beda dengan PKI. Kalau Partai Komunis Indonesia kenapa dibredel pada saat itu? Karena terlalu ekstrim sampai ada peristiwa lubang buaya. Sementara untuk NII kan tidak ekstrim seperti itu. Perjuangannya lama. Bagaimana untuk partai menjadi 3, yaitu Golkar zaman dahulu itu. Ada PDI dan P3. Yang P3 ini berganti-ganti terus dari logonya ya. Ada pernah bintang bulan, kemudian gambar bintang, kemudian gambar Ka'bah, balik lagi. Sementara kalau Golkar stabil, gambarnya beringin aja dengan padi kapas. PDI juga hanya 2 kali ganti ya gambarnya. Gambar bantengnya itu hanya merubah sedikit aja, tapi masih tetap banteng. Tapi untuk P3, karena banyak orang-orang yang pentolan-pentolan yang ingin mendirikan negara Islam, itu mereka pada mulanya kan menolak tentang Pancasila karena ingin negara Islam. Tapi dengan berdirinya 3 partai di zaman Orde Baru, P3, PDI, dan Golkar itu, maka mau nggak mau yang manapun menang sebenarnya tidak masalah, toh masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk orang-orang yang tidak mau menerima, maka berkelompoknya di NII tadi. Mereka ada pemerintahannya, itu gubernur, kemudian lurah, camat, itu di setiap daerah itu ada, dan mereka tugasnya adalah mencari uang, anggaran. Bahkan ada juga konon dalam sebuah cerita menjadi pengemis, bahkan menjadi perampok. Karena merampok itu kalau bukan untuk pribadi, kalau merampok untuk perjuangan itu dianggap oleh oknum-oknum tertentu itu merupakan bagian dari perjuangan. Alkisah, saya itu punya orang tua yang sudah almarhum. Pada saat itu terkenal di desanya sangat cantik. Semua pemuda sangat menyenangi kalau ada di lingkungan sekitar orang tua saya itu, saking cantik-cantiknya. Tetapi dengan adanya gerombolan DITII, yang diburu itu justru rumah orang tua saya itu. Namun suatu ketika ada gerombolan datang, mereka sudah punya strategi. Jendela-jendelanya dibuka, pintunya dibuka. Jadi ketika gerombolan itu datang, setiap pintu-pintu dan jendela-jendelanya yang terbuka tidak akan masuk. Karena apa? Sudah dianggap pernah ada yang masuk ke dalamnya.
Itulah strategi zaman DITI di desa-desa itu begitu. Kalau ada yang rumahnya masih tertutup jendela-jendela dan pintu-pintunya, pasti digedor, dipaksa semua orang tuh dimasukkan. Nah, ketika orang itu tahu strategi seperti itu, tentara bingung kenapa jendela-jendela dan pintu-pintunya sudah terbuka. Tapi tahu tempat orang tua saya itu karena terkenal cantiknya, tetap aja masuk ke dalam, kaget. Padahal jendela dan pintu sudah dibuka. Tapi tetap saja para tentara tuh masuk semua ke dalam rumah, lihat ke kamar. Padahal orang tua saya yang diperebutkan para pemuda itu ada di dalam kamar. Karena nenek buyutnya pinter, akhirnya digulunglah pakai kasur. Dan pada saat itulah dia gemetarnya luar biasa. Karena apa? Tentara-tentara DITI masuk ke dalam, ke kamar, yang ada cuma kasur, gulungan kasur. Padahal di dalam kasur itulah orang tua saya yang cantik terkenal itu ada di situ. Itulah pengalaman pahit barangkali sebagai bahan gambaran negara Islam sendiri yang mereka idolakan, yang mereka idealkan sesuai dengan syariat Islam itu. Kalau tidak terkoordinir ya seperti itu jadinya, merampok. Bahkan di hutan itu mereka itu melahirkan anak juga. Bagaimana cara pernikahannya? Wallahu alam. Karena di dalam pertempuran juga bisa saja kan menurut ajaran-ajaran yang mereka pahami. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran bahwa negara Pancasila lebih ideal untuk negara di seluruh. Karena apa? Negara luas seperti Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, agamanya apa, sukunya apa. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama seperti halnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tanah suci Arab Saudi sendiri kan banyak yang tidak menganut Islam, hidup berdampingan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.